Sehat. Allah Akbar. Sehat, Saya kira sehat siapa Pak? tadi. Dokter Pak Edi. Ya, ya Mas. Jarang-jarang saya masuk TikTok ini soalnya. Alhamdulillah. Iya, Ya, makanya salam aku kenal tanya semua. nanya gitu. Ya, Ya, ya aku udah kenal, tapi di virtual aja gitu kan. Di YouTube aku penggemar lah. Penggemar udah lama ini. iya alhamdulillah. Lanjut lanjut. Iya Pak. Ini grup Islam apa Kristen ya? Alhamdulillah Islam Pak. Oh, Bapak Edi. alhamdulillah ya. Ya, ya, Alhamdulillah. ya. Iya, saya Jadi di sini saya mau bilang sama Pak Edi bahwasanya dikasih pegangan atau gimana buat oh kita semua. Iya. eh, saya kira saya mengawali dunia debat itu tahun tahun 98 ya. Dulu kan masih milis itu pertama-tama itu. Kemudian di Facebook belum ada WA, belum ada YouTube ya. Jadi mungkin angkatan tua saya. Tadi yang jelas perkembangan dunia kristologi sekarang digemari kaum muda itu seneng saya, seneng ya. Cuman kadang-kadang ya itu harus banyak membaca, harus banyak. Apalagi yang backgroundnya bukan dari Kristen ya. Di sini ada yang mualaf ya, Enggak, di sini Islam semua Islam Pak. semua ya. Iya. Jadi ini hebat ini. Biasanya kalau orang bahas kristologi itu kan rata-rata mantan Kristen mualaf gitu ya. Tapi kalau saya bertemu dengan rekan-rekan yang asli Muslim, tetapi paham Bible, paham Injil, wah itu top itu. Soalnya apa? Soalnya pasti kan belajarnya otodidak itu, belajar sendiri. Soalnya di pondok pesantren, pendidikan formal, jarang kita mendapatkan pendidikan kristologi kan ya. Bahkan Betul. di Universitas IAIN ya sekarang UIN itu pun yang jurusan Usuluddin itu pun hanya membahas kristologi hanya satu dua semester saja. Jadi teman-teman di sini pasti belajar sendiri otodidak dan itu saya acungi jempol ya. Tidak banyak orang yang suka belajar kayak gini. Kenapa? Karena biasanya kita sudah dicap ngapain sih ngurusin agama orang lain gitu kan. Dari dulu gitu. Tetapi kalau kita tidak tampil, bayangkan kalau Bang Zuma tidak ada, rekan-rekan kristolog dari Muslim tidak ada, itu penghujat-penghujat pasti merajalela itu. Pasti merajalela, soalnya apa nggak ada yang mengkanter kan. Tapi Alhamdulillah sekarang ada Bang Zuma, ada Uni Rifa, Bang Nandar, dan sebagainya. Sehingga gerakan mereka ini agak mulai kepepet. Terutama dari kaum misionaris ya. Saya itu dulu kan teman dengan Paul Zhang itu. Paul Zhang itu dulu kan teman gereja dengan saya. Ya satu gereja dulu pernah di GPPS Surabaya kan Paul Zhang itu. Bahkan Paul Zhang sebelum ke Jerman itu bertemu dengan saya 3 kali kan. Akhirnya saat dia ke Surabaya, dia bertemu dengan siapa itu Ali Mahrus. Akhirnya Ali Mahrus kan kena itu, dibaptis. Nah video Ali Mahrus dibaptis itu kan dikirimkan ke saya waktu itu. Nih Ali Mahrus sudah aku baptis lagi. Akhirnya Ali Mahrus kan dibawa ke Bali waktu itu ya. Bahkan sampai meninggal dunia kan kemarin di Bali itu. Ali Mahrus. Kemudian eh, siapa itu Denny Mulyana ya. Yudi Mulyana yang dari Depak itu. Akhirnya kan kemarin juga dibaptis sama Paul Zhang itu. Nah, Paul Zhang sebelum ke Jerman itu bertemu dengan saya kemarin 3 kali di Surabaya. Bahkan saya dihadapkan dengan 3 pendana ya. Jadi 1 orang Jerman, 2 orang donatur. Jadi dua orang donatur dan 1 orang Jerman itu langsung dihadapkan dengan saya. 3 orang di sebuah rumah makan. Ini sebelum Paul Zhang ke Jerman itu. Kira-kira 1 bulan sebelum dia berangkat itu. Nah, saat itu Paul Zhang terus terang bertanya pada saya, Pak Edi sekarang aktif di yayasan mana? Dulu kan saya di yayasan AWF ya, Abdullah Wasian Foundation. Kemudian saya
membuat yayasan sendiri, termasuk dengan Pak Dondi dan kawan-kawan itu, yaitu Yayasan At-Tauhid kan ya. Nah, di situ dia menantang saya, dapat gaji berapa katanya. Kita di yayasan tuh nggak ada yang dapat gaji ya. Kita di yayasan itu kerja yang diharapkan tuh hanya pahala. Nggak ada yang digaji di yayasan itu. Kita pun bisa bangun masjid, bisa beli tanah itu juga berkat sumbangan dari penonton. Dan kita-kita yang ada di yayasan nggak ada yang digaji sampai hari ini. Bahkan kemarin HR-an aja nggak dapat. Nah, si Paul Zhang itu nantang saya waktu itu. Pak Edi ikut saya aja ke Jerman katanya. Ngapain ke sana? Ya, masuk Kristen lagi kan intinya. Jadi makanya gerakan seperti Edis, kemudian dulu si KC, kemudian Manubulu dan sebagainya itu kan mereka mantan-mantan Islam yang dipakai, kemudian mereka dibiayai. Bahkan si KC kan ketangkap di Bali juga sebelum dia kabur ke luar negeri. Termasuk si Edis kan, Edis sekarang udah di Amerika. Edis ini juga didanai juga, sama. Saya juga pernah ditawari itu, Oh, sama dengan jadi mereka. Edi sekarang di Amerika, Pak ya? Sudah di Amerika itu, sudah berangkat dia. Sudah Makanya lama. Edis kan sekarang luar biasa itu hujatnya. Kalau dia masih di Indonesia tak jamin itu 1 minggu udah ditangkap. Kan banyak ini rekan-rekan jaringan kita di hampir di seluruh Indonesia ya, kalau nangkap Edis waktu masih di Edis itu dulu musuh saya. Dulu sering debat dengan saya, ya jadi lucu-lucuan lah Edis itu. Dulu pernah rambutnya dikasih apa itu seperti Yahudi ortodok itu, yang rambutnya sebelah sini dikuncir-kuncir itu. Ya Edis itu kan Kristennya Kristen nggak jelas, dia nggak punya gereja, bahkan dia dulu keluar masuk masjid, ikut sholat Jumat, kemudian dia posting-posting di Facebooknya itu, nih aku ikut sholat Jumat, nih aku ikut belajar ngaji di pondok ini, tapi kan ya nggak belajar full lah. Paling bertemu seseorang 1 hari 2 hari belajar di situ atau 1 minggu. Tapi gembar-gembornya sekarang kan seperti itu. Sekarang dia dibiayai untuk menjelek-jelekan Islam di luar negeri. Kalau di dalam pasti dia sudah ditangkap, tak jamin itu. Tapi sekarang dia kan masih di luar, jadi susah. Seperti si Saifuddin Ibrahim, Paul Zhang, dan yang lain-lain ini seperti diikuti juga oleh si Edis kan. Jadi Edis ini sama, kalau Anda lihat kan dulu sebelum dia kabur kan ngomongnya nggak seperti itu. Sekarang dia lebih berani mengangkat hadis-hadis, sebetulnya hadis-hadis yang diangkat itu ya hadis-hadis yang dari bahas lama itu. Dulu zamannya ada PPI atau apa itu, yang ketuanya Ali Sina itu. Ya, sekarang dibahas lagi oleh si Edis itu. Sebetulnya ya itu aja yang dibahas. Dia ambil hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang bisa menyerang Islam gitu. Harusnya pemuda-pemuda Islam ini yang ahli-ahli hadis, yang pinter-pinter Al-Quran, yang pinter sejarah itu harusnya tampil ya untuk mengkanter itu. Jadi supaya apa, suaranya enggak liar gitu loh. Misalnya tujuan mereka itu adalah menggiring anak-anak muda itu enggak cinta sama Islam, enggak cinta sama Nabi. Kan isinya kan menjelek-jelekan Nabi tok itu. Paling sekitar nikah, Nabi Muhammad suka perang, suka bunuh, hanya itu aja yang dibahas. Supaya apa? Supaya anak-anak muda itu enggak cinta dengan Nabi, enggak cinta dengan Islam. Minimal orang Islam itu dia enggak cinta, enggak suka ke masjid, masih Islam KTP-nya tapi enggak mau sholat. Dan perilakunya akhirnya ikut-ikutan dengan perilaku orang-orang yang tidak punya agama, meskipun dia tidak masuk Kristen ya. Itu tujuan mereka sebetulnya. Misalnya kalau mau masuk Kristen susah, dia harus berhubungan dengan orang tua, keluarga dan sebagainya. Mungkin beberapa orang aja yang hijrah ke Kristen. Tapi sebetulnya tujuan mereka adalah untuk ini, menghancurkan kaum muda. Sekarang TikTok ini kan pegangannya anak-anak muda ini. Nah kalau nggak ada yang meluruskan, nggak ada yang mengkonter kan bahaya itu. Jadi anak-anak muda diracuni itu, otaknya diracuni. Bayangkan kalau kita scroll, muncul Edis, jelek-jelekan Nabi Muhammad,
Seakan-akan yang diambil kan seakan-akan dia yang menang itu. Soalnya yang diajak dialog kan ya mungkin ilmu agama Islamnya masih kurang. Akhirnya menghadapi Edis nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Jadi itu ya. Jadi kita dakwah di TikTok harus semangat menghadapi mereka-mereka ini. Terutama ini kaum-kaum muda nih, hebat. Saya suka. Gitu Mas. Baik, alhamdulillah Pak Edi Prayitno. Jadi untuk kedepannya, untuk misi tujuan Bapak untuk berdakwah gimana Pak? Kak Ya, saya boleh tahu. sekarang kan saya dirikan Yayasan At-Tauhid Pembina Mu'alaf, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Yayasan ini didirikan di Surabaya ya. Didirikan Surabaya mana saya Pak kalau boleh tahu? di daerah Pucang. Kalau mau dolen Oh, ke Pucang. sini kita punya tempat ya. Ke Oke, siap Pucang Bapak. atau saya punya kantor sekretariat yang baru sekarang di belakang di Jalan Mayangkara, di belakangnya Masjid Agung Surabaya, Masjid Oh, Akbar Masjid itu. Agung. Ya, Betul. jadi kalau teman-teman ada yang mau ke Surabaya, silakan hubungi saya. Nanti insya Allah nginep-nginep di sana bebas, sak makan. Dulu Iya betul. si Luga Tambunan itu, 1 bulan itu nginep di tempat saya. Luga Di Tambunan Surabaya itu Pak kan, ya. iya dia kan ya gitulah, nggak kerja, nggak apa luntang-lantung kayak gitu. Sebetulnya Edis itu dengan Luga itu hampir sama, itu nggak punya kerjaan, luntang-lantung seperti itu. Dan sekarang dia ada yang mendanai, asalkan dia mau menghujat Islam, berangkat dia. Kalau Luga kan masih belum ada yang mendanai, masih luntang-lantung, nggak jelas. Kita tampung dulu di yayasan saya Luga itu 1 bulan, makan minum di yayasan kami itu. Kita punya rumah singgah ya, khusus para mualaf. Jadi saya berawal dari situ, saya merasakan bagaimana saya dulu masuk Islam pertama kali, nggak ada yang peduli, bahkan kita mau ngaji aja nggak ada yang ngajari, bahkan mau sholat juga nggak ada yang ngajari. Jadi saya Islam itu awalnya debat ya, saya punya rekan Islam, teman, kemudian saya ajak dialog, tujuan saya apa? Tujuannya ya untuk mencari jiwa, supaya teman saya ini mau masuk Kristen. Nah ternyata teman saya ini orang pondok pesantren, pinter ya, dia meladeni saya dengan baik ya, dengan ilmu. Akhirnya lama-lama saya juga belajar Islam. Saya waktu itu sudah aktif di GBPS, di Sekolah Tinggi Alkitab itu. Kemudian saya juga belajar membaca Al-Quran, baca hadis-hadis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengalahkan teman saya itu. Nah akhirnya di suatu ketika, 1 tahun itu dialog itu, 1 tahun akhirnya saya di hari Jumat itu saya ingat itu, ayo aku masuk Islam gitu, syahadat no sekarang. Jadi waktu saya disahadatkan itu nggak pakai surat-surat syahadat, itu nggak ada. Langsung di depan teman saya syahadatkan, berangkat ke masjid, ikut sholat Jumat. Nah, prahara muncul setelah saya masuk Islam. Itu waktu itu saya kuliah, kemudian di rumah diusir, karena masuk Islam kan, diusir, bingung, wah ini cari kontrakan, cari kos sendiri, saya kerja sendiri, keluar dari rumah. Akhirnya nggak ada yang ngajari saya ngaji, nggak ada yang dilepas gitu aja. Saya masuk Islam bingung gitu. Akhirnya saya cari guru ya. Jadi saya kalau sholat itu cari masjid, saya di belakang ikut sholat. Pokoknya nggak tahu caranya, cara wudhu nggak tahu. Pokoknya ada orang ke tempat wudhu ikut-ikutan wudhu. Nanti duduk berdiri di belakang sendiri, ngikuti imam sholat. Setiap hari gitu saya. Akhirnya suatu ketika saya bertemu dengan cari guru, ini ada perkumpulan Rawami di tempat saya itu di Surabaya Utara ya, di pinggir pantai. Sekarang ada Suramadu itu sebelah situ ada sebuah pengajian ramai sekali, tapi anehnya pengajiannya itu dimulai jam 12 malam sampai pagi, dan itu full mobil, sepeda motor. Nah mungkin saya kepingin ya cari guru, akhirnya saya daftar ke situ, masuk ke situ, kenalan. Ya akhirnya saya berguru di sana. Nah nggak taunya ternyata saya diajari ngerogoh sukmo, diajari wirid beribu-ribu itu, kemudian ilmu-ilmu apa itu, ilmu kebal segala macam, kemudian nyepi di lautan, kemudian apa, makan hatinya ayam itu. Saya diajari kesaktian. Ini saya bingung ya.
Iya. Jadi saya waktu itu bingung, saya jadi di Kristen kemudian masuk Islam, saya diajari seperti ini. Padahal di Kristen kan nggak boleh kita bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan. Saya masuk Islam kok malah diajari kayak gini gitu loh. Bertapa di pinggir pantai, kemudian di sebuah gua. Tapi ada wirid-wiridnya itu saya harus amalkan. Saya harus wirid di kamar yang gelap. Kemudian ada acara ngerogoh sukmo itu saya nggak sampai level ngerogoh sukmo ya, soalnya saya bingung gitu, nggak nyampe ke sana. 3 tahun saya belajar di situ. Ada gurunya itu. Jadi ada tahapan-tahapannya yang susah ya. Saya juga belum bisa ke sana ya. 3 tahun saya. Kemudian saya cari guru yang kedua, ketemu guru seperti ini lagi, diajari seperti itu lagi. Diajari tenaga dalam, kemudian diajari ini apa makan gotri ya. Makan gotri itu yang dari piring itu loh, yang bunter-bunter dari besi itu. Dimakan sama pisang, kemudian dicoba dibacok, nggak mempan. Waduh, ini saya nemu guru yang kedua. Sebetulnya saya itu simpel aja cari guru itu supaya bisa bimbing saya ngaji, supaya ada orang yang bimbing saya menjadi Islam lah, cara sholat dan sebagainya. Nah, akhirnya saya ketemu dengan teman-teman dari AWF itu. AWF itu kan backgroundnya dari Muhammadiyah ya. Ada Ustadz Abu Taki, ada putranya dari Pak Wasian Foundation, Bapak Kiai Haji Wasian. Kiai Haji Wasian itu adalah kristolog Jawa Timur. Dulu angkatannya Kiai Haji Mudori yang dari Sumeneb. Itu dari Muhammadiyah. Beliau orang kristolog. Buku-bukunya banyak yang diterbitkan itu. Kalau jenengan mau search di Google, ketik aja Kiai Haji Wasian, beliau itu kristologi terkenal di zamannya ya, bahkan pernah dialog-dialog dengan pendeta. Nah, saya gabung di yayasan tersebut, ketemu dengan teman-teman di AWF, kemudian saya diluruskan akidahnya sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, setelah itu saya aktif ikut debat-debat. Akhirnya saya kan tampil debat mewakili AWF beberapa kali kan, berhadapan dengan pendeta Isra Soru, kemudian dengan Muri Wali, dan kebetulan di situ juga saya bertemu dengan Ustadz Menachem Ali. Nah, Ustadz Menachem Ali itu ceritanya kan muridnya Kiai Haji Wasian dulu. Jadi Pak Ali itu muridnya. Nah, akhirnya di situ saya gabung dengan Ustadz Ali, sering debat-debat dengan pendeta itu di universitas-universitas negeri, Universitas Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur ya, baik di Malang, Sidoarjo, Gresik, Surabaya. Cuman sayangnya dulu nggak ada yang memvideokan. Dialog kami itu hampir ada 15 kali tapi nggak ada videonya. Itu dulu zaman dulu itu kita waduh eman. Nggak banyak kita punya iya. Cuman yang terakhir itu yang saya debat dengan pendeta Isra Soru 2 kali atau apa itu ada videonya itu. Itu pun setelah kita menyewa shooting gitu, yang nyoting gitu. Kameramen. Dulu YouTube kan belum, ya YouTube belum ada dulu soalnya. Jadi nggak kepikiran kita dulu, makanya kehilangan dokumen eman memang. Bahkan beberapa kali itu yang nyoting malah dari Kristen itu. Nah, kebetulan dari awal itu, background saya seperti itu, akhirnya saya mendirikan yayasan lagi, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf atau Tauhid. Di situ ketemu dengan teman-teman debater, baik itu Kores, Mas Yonatan Nandar, Uniriva, bahkan dulu Bang Zuma itu juga anggota kami di Yayasan Pembina Mu'alaf atau Tauhid. Kemudian Pak Dondi dan lain-lain ya. Sebetulnya mereka yang senior-senior debater sekarang di TikTok itu dulu sempat menjadi anggota kami. Kemudian mereka mendirikan yayasan-yayasan sendiri kan, akhirnya berkembang. Jadi semangat kristolog itu dibangun dari kaum-kaum muda ini untuk membentengi ini. Kemudian untuk orang yang mu'alaf banyak ya. Kami punya cabang itu hampir di seluruh Indonesia punya sekarang. Di Kalimantan ada, di Papua ada, di Irian ada. Kemudian hampir di seluruh Indonesia punya cabang. Dan kemarin saya ditelepon dari yang dari Kalimantan itu, mereka sampai kewalahan itu, katanya banyak orang-orang Dayak sekarang ini banyak yang masuk Islam. Mereka
dakwanya sampai Alhamdulillah. ke pelosok-pelosok, masuk-masuk ke tempat-tempat suku-suku Dayak. Bahkan ada yang terkenal itu sekarang siapa itu, mualaf yang dari Dayak itu ya, itu kebetulan dia putranya Panglima Dayak yang sekarang sudah menjadi mualaf, dan dia dakwahnya luar biasa. Dia bahkan bisa membawa banyak orang dimualafkan juga akhirnya sekarang ini, termasuk di Papua ya. Yang di Papua itu malah di sana itu ketua koordinatornya malah seorang ibu-ibu itu umur 60 tahun, keluar masuk hutan. Tapi alhamdulillahnya banyak mualaf di Papua yang masuk Islam juga berkat perjuangan ibu-ibu ini. Ya, akhirnya kami, ya itulah apa yang kami bisa kami lakukan. Akhirnya GPM atau HIT ini punya cabang termasuk di Jakarta. Kalau di Jakarta kan dipegang Pak Dondi, yang di Surabaya dipegang saya dengan Ustadz Menachem Ali. Jadi kalau kita tahu video-video Ustadz Menachem Ali itu kan belum ada musuhnya itu. Soalnya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta banyak yang nggak bisa bahasanya kan. Sedangkan Ustadz Menachem Ali, alhamdulillah beliau bisa. Ustadz Menachem Ali itu dulu tangan kanannya Pak Bambang Nursena dari Ortodok. Dan alhamdulillah Pak Menachem Ali akhirnya masuk Islam. Dan sekarang berjuang bersama-sama dengan kami. Jadi YouTube-nya bisa Anda simak, baik itu di channel Menachem Ali atau di channel saya kan, Edi Prayitno. Itu harus semangat, terutama yang muda-muda ini juga. Jadi kalau boleh tahu Bapak mualaf sudah berapa tahun, Pak? Pak Udah Edi? lama sih ya. Mualaf saya itu, saya waktu kuliah itu masih Kristen. Saya masih perayaan Natal itu masih ikut Kristen saya. Kuliah saya itu di jurusan jurnalistik dulu ya di Surabaya. Jadi wartawan dulu. Itu saya sampai semester 4 itu masih Kristen. Sampai hampir ke semester 5 itu saya masih Kristen. Kemudian dulu itu di GPPS itu kan ada pendalaman Alkitab gitu, sebelum sekarang menjadi Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya itu saya Kalau juga boleh ikut di tahu sana. di universitas mana, Pak, Surabaya? Di swasta sih, di Unitomo saya dulu. Oh, di Universitas Unitomo. Dr. Tomo, iya. Bukan di Petra, Pak ya? Unitomo. Bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi itu pun ya itu ya, setelah saya masuk Kristen ya sempat goncang kan, Iya. diusir dari rumah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan yang gigih, meskipun diusir sampai tamat bisa lulus. Gitu Mas.